bersama Bapak Ibu dari tim dari LCS Randuka dan bekerjasama dengan Essential untuk mensosialisasi program Pulau Desa dalam rangka membangun pemahaman bersama dengan pemerintah dan masyarakat untuk pengurangan bencana risiko bencana. Sehingga hari ini kita semua boleh hadir bersama-sama tempat ini. Untuk itu kami dari pemerintah desa menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak-Bapak sekalian bersama tim yang mana sudah menunjukkan desa kami sebagai desa sasaran. Sehingga hari ini kita boleh duduk bersama-sama di tempat ini dalam memberikan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Jadi pada siang hari ini kita bersama-sama untuk melihat program pengurangan risiko bencana yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur Essential, juga Pak Bambang dari CAS. Tadi Pak Pro sudah sebut nama ya, sudah sebut nama, tapi nama panggilan saja. Kalau biasa Pak, nama lengkap saya Justinus Yanto, biasa dipanggil Yanto. Saya di Essential staf lapangan bersama dengan Ibu Alim akan mendampingi 3 desa, Desa Sinar Hadi, Ilepadung, dan Bogopile. Jadi nanti kami akan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan juga semua elemen masyarakat di 3 desa ini untuk kita sama-sama bekerja. Namun sebelumnya kita melihat bersama-sama dulu di program kita yang akan kita dampingi selama 3 tahun ke depan. Nah, ini Bapak Mama sekalian, program kita ini yang kita akan dampingi namanya ini pengurangan risiko bencana untuk keberlangsungan mata pencarian di Flores Timur. Nah, ini judul program besar yang kita akan dampingi. Nah, tentu ini Bapak Mama yang di sini tadi sempat Kepala Desa sudah sentil bahwa di Desa Ilepadung ini sudah dibentuk KSPD kalau tidak salah, KSPD atau nama apa, tapi sudah dibentuk, tetapi itu sebagai gambaran sudah pernah diikuti, dan juga banyak hal yang sudah dilakukan. Tetapi dengan adanya program ini kita akan bersama-sama untuk melihat kembali terjadi bencana yang ada di desa kita untuk kita bisa mengatasi dan kita bisa mengurangi risiko bencana dengan kegiatan-kegiatan yang kita akan lakukan selama 3 tahun ke depan. Ini judul Pak Mama ya. Jadi Pak Mama judul besar ini pengurangan risiko bencana untuk keberlangsungan mata pencarian di Flores Timur. Salah satunya di Desa Ilepadung. Kita sedikit melihat profil Essential. Tentu Pak Mama sudah sedikit kenal tentang Essential ini. Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka. Jadi ini milik Uskup Larantuka sejak tahun 1979 itu Essential didirikan di Kabupaten Flores Timur. Wilayah dampingan Essential itu mencakup 2 kabupaten, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata. Sementara misinya yang untuk Essential itu memperjuangkan peningkatan sosial ekonomi demi bonum komuni dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam berperan mewujudkan pengguyuban atau komunitas yang saling melayani dalam kasih. Jadi kita garis bawahi melayani dengan kasih. Dalam kasih itu karena yayasan ini di bawah naungan keuskupan dan keagamaan, maka lebih utama adalah melayani dengan kasih. Semua program berkaitan dengan peningkatan sosial ekonomi, terus meningkatkan kesadaran masyarakat, terlibat aktif dalam berperan mewujudkan pengguyuban komunitas, tapi kuncinya harus dilayani dengan dalam kasih. Jadi itu misi besar Essential. Bidang kerja yang pertama, pertanian alami terpadu dan berkelanjutan. Ini sejak tahun 90-an
spesial sudah banyak hal mendampingi di berbagai desa berkaitan dengan poin pertama ini. Terus yang kedua, pemanfaatan lahan tidur. Saya sedikit amati di Ilepadung ini hampir tidak ada ya lahan tidur. Bahkan ini hampir semua punya tanaman komoditi. Mudah-mudahan dalam proses identifikasi kita akan menemukan mungkin lahan yang belum, ya sifatnya belum produktif, belum diberikan satu nilai bagi kita. Terus yang ketiga, konservasi laut, pesisir dan hutan. Ini juga konsentrasi di ya spesial masuk di bidang ketiga. Terus pemasaran bersama. Ini dulu juga pernah ya. Kalau di Sinar Hadi kemarin, di Rumah Bele kemarin itu pernah mereka sampaikan ini pendampingan yang spesial, itu pemasaran bersama. Dan itu nyatanya sampai hari ini tiga kelompok masih aktif dan terus berjalan. Itu termasuk mereka punya kelompok namanya simpan pinjam. Dan saat hari ini sudah 200 juta. Kemarin saya kegiatan di Lebo Bele itu ketua kelompok menyampaikan saya seperti itu. Terus yang keempat, kelima, kesehatan berbasis masyarakat. Ini juga ya spesial akan mendampingi. Terus pendidikan dan pendidikan non formal, pengembangan usaha produktif, sorghum, terintegrasi peternakan dan produk olahan pangan lokal. Nah, ini poin 7 ini Pak Mama sudah pernah dengar ya. Ini ya spesial 4 tahun terakhir dari tahun 2015 sampai hari ini fokus pada pengembangan pangan lokal, sorghum. Salah satu ikon yang kita kenal itu ada di Ketuden. Di Ketuden menjadi pusat tempat pembelajaran bagi setiap orang, baik dari luar daerah maupun dalam kabupaten dua wilayah ini. Terus yang ke-8, pengembangan ekonomi berbasis komunitas, PUBSP dan koperasi. Nah, ini hubungan dengan simpan pinjam koperasi. Ini nyatanya kalau tidak salah di Ilepadung ada koperasi atau dampingan spesial, masih ada kelompok yang aktif sampai hari ini menyangkut soal simpan pinjam. Masih ada ya. Berapa kelompok kira-kira? 2, 3. Berarti sama dengan Lebo Bele. Baik. Ini jasa dari Yas Pensel ya dari tahun 90-an ya. Jadi itu luar biasa. Jadi kita berikan tepuk tangan untuk Yas Pensel. Ini luar biasa, artinya jasa yang pernah diberikan kepada Yas Pensel kepada Bapak Mama dan buktinya masih tetap ada pada tahun ini. Terus yang poin terakhir itu pengurangan risiko bencana atau PRB dan tanggap bencana. Ini yang kita omong. Poin terakhir ini. Maka tidak salahnya kalau CRS bekerjasama dengan Yas Pensel. Karena Yas Pensel juga punya bidang kerja ini. Ini saling keterkaitan antar NGO ke NGO. Sehingga poin terakhir ini kita akan bicara soal pengurangan risiko bencana dan juga mata pencarian, keberlanjutan mata pencarian masyarakat di desa Ilepadung. Ini 9 poin dan kita akan bicara lebih lanjut ke poin 9. Tadi kita lihat profil Yas Pensel. Sekarang profil CRS Indonesia. Ini kalau CRS itu Katolik Religious Service. Jadi di bahasa Inggris ya caranya kita. Terus CRS ini dibentuk pada tahun 1943 pada Perang Kedua. Jadi Perang Dunia Kedua CRS sudah dibentuk dan setelah dibentuk CRS sudah mendampingi lebih dari 95 negara. Ini sudah cukup banyak sekali CRS mendampingi. Sementara CRS masuk ke Indonesia tahun 1957. Ini tahun 1957 CRS MOU dengan Kementerian Sosial. Jadi CRS ini bekerja sama dengan MOU dengan Dinas Kementerian Sosial sebelum mendampingi di wilayah-wilayah di se-Indonesia. Maka kita tidak ragu lagi CRS ini. Ini sudah kenal. Ada 3 program besar yang sudah didampingi oleh CRS. Yang pertama, pada tahun 1980
program pertanian, ketahanan pangan, dan mata pencaharian di NTB, NTT, Kalimantan, dan Lampung. Itu di tahun 1980. Dan ini sukses. Terus tanggap darurat bencana dan rehabilitasi Aceh 2004, Jogja 2006, Sumatera Barat 2009, Jawa Barat 2010, gempa Lombok dan Palu 2018. Ini kita dengar di berita. Ini kejadian-kejadian yang ada di kita punya wilayah di Indonesia. Maka CRS turun juga membantu dalam pendampingan ini. Terus yang ketiga, program pengurangan risiko bencana di masyarakat perkotaan dan pedesaan itu di Belu, itu di kita punya provinsi di Kabupaten Belu, Lombok, Bogor, Palu, Sigi, Manggarai, dan lain-lain. Jadi dia sudah masuk tahun ini masuknya di Flores Timur. Serta peningkatan kapasitas tanggap darurat dan PSA untuk mitra kerja dan stakeholder. Nah, ini soal perlindungan ini soal perlindungan ibu dan anak, prestasi ibu dan anak, ini soal prestasi. Jadi itu fokus dan sudah didampingi oleh CRS. Ini garis besar profil CRS yang sudah berjasa dalam pendampingan sejak tahun 1957 sampai dengan saat ini masuk di Flores Timur. Flores Timur ini salah satunya di Desa Ilepadung. Kita di Ilepadung yang bersyukur bahwa dari hasil asmen itu kita masuk dalam desa sasaran untuk didampingi oleh CRS dan yang spesial. Baik, ini tadi Pak Bambang sudah sempat sentil dalam sambutannya berkaitan dengan koordinasi. Jadi ini koordinasi program ini dia tidak CRS berdiri sendiri ataupun ya spesial juga tidak berdiri sendiri, tetapi ya CRS ya spesial jelas koordinasi dengan Kementerian Sosial. Kementerian Sosial CRS bekerjasama dengan Yayasan Ya Spesial di Flores Timur sebagai yayasan untuk didampingi Pak Mamang, lalu akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dalam hal ini Pemda Flores Timur, lalu Pemda Flores Timur juga dengan provinsi. Dari semua ini tentunya adalah visi untuk apa? Masyarakat desa dan masyarakat. Harapan kita dalam sistem koordinasi ini tidak hanya CRS ya spesial, tetapi nanti ke depan dalam proses pendampingan kita juga bahwa masyarakat akan diberi satu informasi atau pembekalan yang berkaitan dengan sistem koordinasi yang harus dibangun oleh masyarakat. Tidak hanya lembaga yang akan membangun komunikasi dengan